Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk kepada proses pengurusan jenazah. Yang pertama pemandian jenazah, yang kedua pengkafanan jenazah, yang ketiga pensolatan jenazah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Supian dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Gendra Setiawan dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Kang Gustian, saya dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Pertama Muhammad Dulu dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Rian dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Hamdan dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, saya Jelis dari kelas 12 IPS. Mohon apabila ada kesalahan dalam pengurusan jenazah, silahkan komentar dalam kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kepada proses pemandian jenazah praktek syariah MA Al-Ittihad. Pada umumnya proses pemandian jenazah sama seperti mandi junub biasa. Yang bedanya mandi jenazah 3 kali. Yang pertama air biasa, 2 air sabun, yang ketiga air kapur sirih atau bisa diganti dengan daun bidara. Yang pertama, supaya si mayit tidak masuk kepada hidung atau mulut si mayit, bisa ditinggikan oleh gayung atau peninggi supaya tidak masuk terhadap hidung. Nah, kemudian langkah pertama memandikan mayit seperti mandi junub biasa, yaitu mewudukan mayit, ya. Yang mana dalam kumur-kumur atau istinsyak, mayit tidak dimasukkan air, tetapi kita membuat gulungan di dalam dari telunjuk, lalu dimasukkan kepada mulut atau hidung si mayit. Tapi jangan terlalu keras, khawatirnya menyakiti mayit tersebut. Nah, kemudian seperti wudhu biasa, tangan terlebih dahulu, terus mulut, hidung, kemudian muka, dan sampai seterusnya. Sunahnya di awal, wudhu itu di awal. Nah, kemudian kita bisa mengangkat si mayit setengah duduk. Nah, ketika diangkat tersebut, kita mengulut perutnya. Mengulut perutnya secara perlahan supaya kotoran yang dalam perut tersebut bisa keluar, dan jangan terlalu keras, khawatirnya tadi menyakiti mayit tersebut. Nah, pada awalnya kita harus memakai sarung tangan supaya pas nanti cebok mayit tersebut tidak langsung terkena najis kepada kita. Nah, kemudian kita membasuh mayit tersebut mulai dari kepala terlebih dahulu, tapi mengucurkan air jangan langsung ke mayit, khawatirkan mayit tersebut terkena. Kita melalui tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah membasuh kepala keseluruhan, kita membasuh sebelah kanan terlebih dahulu, seperti dalam mandi janabah. Sebelah kanan, tapi jangan langsung kena ke mayit tersebut. Nah, yang khawatirnya aurat mayit tersebut yang minimalnya laki-laki dari pusar sampai lutut, kalau perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu aurat perempuan. Kalau laki-laki minimalnya dari pusar sampai lutut. Dan yang dikhawatirkan selangkangan ataupun daerah-daerah seliput yang lain harus terbasuh. Yang tadi pada awal kita harus memakai sarung tangan untuk menyelip daerah yang tidak terkena secara langsung oleh air. Bisa, tapi awas, setiap aurat harus tetap tertutupi. Kemudian setelah depan, kemudian belakang, bisa mayit tersebut dimiringkan. Seperti yang tadi disebutkan, aurat mayit tersebut harus tetap tertutupi supaya tidak terjadi fitnah ataupun apa.
Sama seperti di awal, harus merata, jangan ada yang terlewat. Setelah yang kanan, kita bisa membalikkan si mayit, kemudian membasuh yang kiri sampai seterusnya. Nah, begitupun sampai akhir. Yang awal dengan air biasa ataupun bisa dengan air sabun. Yang awal bisa dengan air biasa ataupun dengan air sabun. Yang kedua air sabun supaya tidak ada kotoran dalam si mayit. Yang ketiga untuk membersihkan ataupun mengesapkan kulit si mayit dengan kapur barus ataupun dengan daun bidara. Nah, yang jadi khawatiran pada masyarakat banyak yang sering mewajibkan untuk pemandian mayit, tangan mayit tersebut disedekapkan pada perut mayit tersebut. Padahal tidak ada dalil atau dasar yang menjelaskan tentang keharusan tangan si mayit harus tetap di perut. Begini pun juga boleh, asalkan semua badan si mayit bisa terbasuh oleh 3 air tersebut. Nah, yang terakhir kita bisa menutup ataupun membasuh kaki si mayit sebagai penutup dari mandi jenazah tersebut. Mungkin sekian yang bisa disampaikan dalam proses pemandian jenazah tersebut. Apabila ada kesalahan silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke cara mengkafani jenazah. Kita siapkan 7 utas tali, kemudian 1 lembar kain kafan yang ukurannya lumayan besar. Kemudian lembar kedua, terus kemudian lembar ketiga. Nah, jangan lupa siapkan kain untuk menutup aurat si mayit. Nah, selanjutnya kita ke tutorial cara mengkafani jenazah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tutorial cara mengkafani jenazah. Pembungkusan jenazah. Langkah pertama, menutupi lubang-lubang seperti hidung, telinga, dan daerah dubur. Setelah penutupan lubang-lubang seperti telinga, dubur, dan hidung, usahakan kemaluan si mayit tertutupi oleh seutas kain. Kemudian untuk pengikatan kaki dan juga tangan ataupun dahi si mayit diusahakan dalam pengikatannya tidak terlalu keras, dikhawatirkan terlalu sakit pada mayit. Bisa menerapkan.
Kemudian pembungkusan mayit lembar pertama untuk lembar terakhir, jika kain kafan terlalu besar, kita bisa menggulungnya di akhir. Kemudian kita bagikan. Selanjutnya, proses penyolatan jenazah. Ketentuan dalam menyolatkan jenazah, yang pertama, apabila menyolatkan jenazah laki-laki, maka bertepatan di depan kepala. Yang kedua, apabila menyolatkan jenazah perempuan, bertepatan di depan pusarnya. Yang ketiga, takbir yang pertama membacakan surat Al-Fatihah. Yang kedua membacakan sholawat. Yang ketiga membacakan doa bagi si mayit. Yang keempat membacakan doa bagi si mayit. Langsung saja kepada proses penyolatannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum.